Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya channel Kang Rian Dance. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kali ini saya akan menceritakan kisah sejarah Sunan Derajat yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Nggak usah berpanjang lebar, mari kita ke videonya. Wali Songo sangat terkenal di kalangan Muslim, terutama di Jawa. Para wali yang berjumlah 9 orang itu merupakan para pendakwah yang menyebarkan Islam di Jawa. Sunan Derajat termasuk salah satu dari 9 wali tersebut, yang juga berjuang menyebarkan agama Islam agar diterima oleh masyarakat dengan sukarela. Dakwah para wali Songo juga dikenal ramah dan tidak menimbulkan pertumpahan darah. Mereka menggunakan cara akulturasi budaya setempat dengan Islam, sehingga masyarakat sukarela menerima ajaran agama Islam. Maka tak heran jika kini banyak dijumpai budaya yang berkaitan erat dengan ajaran Islam. Sebab sebelum Islam datang pun, masyarakat sudah memiliki spiritualitas dan kebudayaan yang adiluhung. Masa kecil Sunan Derajat. Sunan Derajat tentu sangat penting diketahui sebagai upaya untuk mengikuti hikmah dari kehidupannya, terutama cara-cara yang ia gunakan untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Bahkan garis keturunan, nasab, Sunan Derajat sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mengutip dari laman Laduni, ia berada di urutan ke-24 dari garis keturunan Rasulullah SAW. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Ia merupakan putra bungsu dari Sunan Ampel sekaligus adik dari Sunan Bonang yang juga termasuk wali Songo. Sunan Derajat memiliki nama kecil Raden Kasim. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Ia dikenal memiliki kepedulian yang tinggi terhadap nasib fakir miskin. Ia menyebarkan agama Islam melalui aktivitas sosialnya dengan mendidik masyarakat agar memperhatikan nasib fakir miskin, mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja keras, kedermawanan, pengentasan kemiskinan, solidaritas sosial dan gotong royong. Sunan Derajat memiliki banyak nama dibandingkan wali Songo lainnya, yaitu Raden Kasim, Masaih Munat, Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, Pangeran Kadrajat, Sunan Mayang Madu, dan yang paling masyhur adalah Sunan Derajat. Pernikahan dan dakwah. Sunan Derajat dikenal sebagai Syekh Syarifuddin saat berdakwah di daerah Cirebon bersama Sunan Gunung Jati. Lalu ia menikah dengan Dewi Sufiah yang merupakan putri dari Sunan Gunung Jati, dan dikaruniai anak bernama Pangeran Trenggana, Pangeran Sandi dan Dewi Wuryan. Pernikahan bisa menjadi sarana dakwah yang penting kala itu. Selain dengan Dewi Sufiah, Sunan Derajat juga menikah dengan Nyai Kemuning dan Nyai Retno Ayu Chandrawati. Nyai Kemuning adalah putri dari Mbah Mayang Madu yang merupakan seorang tetua desa Jelak. Mbah Mayang Madu adalah orang yang menolong Sunan Derajat saat ia terdampar dalam perjalanan dakwahnya menuju pesisir Gresik. Sunan Derajat juga menikahi Nyai Retno Ayu Chandrawati yang merupakan putri dari Raden Suryadilaga, seorang adipati di kawasan Kediri. Metode dakwah Sunan Derajat. Seorang antropolog, Fob, masyarakat akan memberikan respon beragam terhadap perubahan budaya. Apalagi jika sudah berpegang teguh pada ajaran nenek moyang, tentu akan susah untuk menyebarkan agama Islam. Namun Sunan Derajat tidak kehabisan akal. Berbekal ilmu dari para gurunya yang juga para pendakwah wali Songo,
ia menggunakan cara-cara yang cerdas. Sunan Derajat memiliki metode yang sangat bijak untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kebudayaan masyarakat kala itu. Berikut cara dakwah Sunan Derajat yang perlu diketahui. Bagian penting dari masyarakat. Kedudukan di masyarakat sangat penting dalam memberikan pengaruh. Agar bisa diperhitungkan, Sunan Derajat menjadi bagian penting di masyarakat. Ia menikahi putri-putri para petinggi di masyarakat. Dengan begitu, cukup mudah baginya untuk mengajak pemimpin dan rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Ia juga mengajak para saudagar dan orang kaya untuk mendermakan sebagian hartanya kepada kaum fakir miskin. Tak hanya itu, ia juga mengambil hati masyarakat dengan membantu orang yang sakit dengan ramuan tradisional dan bacaan doa-doa. Mengayomi masyarakat. Sunan Derajat dikenal sangat dekat dengan rakyat, sebab ia sering ronda malam untuk mengamankan para warga dari gangguan jin yang kerap meneror warga. Ia juga sering berkeliling kampung sambil berzikir, dan mengajak para warga untuk mendirikan sholat. Mengentaskan kemiskinan. Dengan jiwa sosialnya yang tinggi, Sunan Derajat sangat perhatian dengan kaum fakir miskin. Ajaran yang dibawanya lebih kepada persoalan sosial sebagaimana yang tercatat dalam Al-Quran. Ia selalu mengajak orang-orang untuk bersikap dermawan, gotong royong, dan mengentaskan kemiskinan. Jika masalah sosial sudah teratasi, maka akan sangat mudah untuk memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Dakwah dengan bijaksana. Metode dakwah yang arif dan bijaksana tentu perlu dilakukan oleh para pendakwah Islam. Sunan Derajat menggunakan cara dakwah yang tidak memaksakan kehendak para warga. Ia kerap memberikan ceramah dan pengajian, bahkan mendirikan pesantren untuk mengajarkan nilai Islam. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kaidah untuk tidak saling menyakiti baik secara perkataan maupun perbuatan, seperti hindari pembicaraan yang menjelek-jelekan orang lain, apalagi melakukannya. Dakwah dengan kesenian. Seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat juga berdakwah menggunakan kesenian tradisional. Petuah yang berisi ajaran Islam disampaikan melalui tembang pangkur, salah satu tembang macapat, yang diiringi dengan alat musik gending. Beberapa tembang pangkur yang diubah telah disimpan rapi di Museum Sunan Derajat. Selain itu, keahlian bermusik Sunan Derajat juga dibuktikan dengan adanya seperangkat gamelan, singo mengkok. Tata cara hidup dengan sebagai manusia. Sunan Derajat juga menyampaikan tentang tata cara hidup sebagai makhluk sosial. Manusia harus saling membantu kepada sesama makhluk Tuhan. Hal yang paling menonjol adalah tentang pengentasan kemiskinan. Sunan Derajat dalam pengentasan kemiskinan kini terabadikan dalam SAP tangga ke-7 dari tataran komplek makam Sunan Derajat. Makna filosofis ke-7 SAP tangga tersebut adalah membangun resep tiasing sasoma, kita selalu membuat senang hati orang lain. Jroning suka kudu eling lan waspada, di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Laksmitaning subrata tan nyipta marang pringgabayaning lampah, dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Meper hardaning pancadria, kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu. Heneng hening henung, dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Mulia guna panca waktu, suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan salat 5 waktu. Ajaran catur piwulang. Menehana teken marang wong kang wuta, berikanlah tongkat kepada orang buta. Menehana mangan marang wong kang luwe, berikanlah makan kepada orang yang lapar.
Menehana busana marang wong kang wuda, berikanlah baju kepada orang yang telanjang. Menehana ngiuk marang wong kang kodanan, berikanlah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Sunan Derajat lengkap dengan ajaran tata cara hidup bersosial yang ia ajarkan kepada masyarakat. Secara sederhana, ajaran Sunan Derajat tersebut bisa dirangkum menjadi: berilah ilmu agar orang menjadi pandai. Sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin. Ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu. Beri perlindungan untuk orang yang menderita. Sunan Derajat yang berkaitan erat dengan nilai kemanusiaan. Sunan Derajat memiliki nama julukan yang sangat banyak dibandingkan para wali lainnya. Wali yang dikenal dengan nama Raden Kosim ini menghabiskan masa kanak-kanak dan remaja di Ampel Denta, Surabaya. Yang menarik dari perjuangan dakwah Sunan Derajat ini ialah penggunaan metode dakwah lewat seni dan budaya. Ia memegang teguh konsep dakwah Beyel Hikmah dengan cara-cara yang bijak dan tidak memaksa. Proses penyampaian dakwah Islam yang dilakukan Sunan Derajat melalui 5 cara, yakni: lewat pengajian secara langsung di masjid atau surau, lewat penyelenggaraan pendidikan di pesantren, memberi fatwa atau petuah dalam menyelesaikan masalah di masyarakat, lewat kesenian tradisional seperti tembang pangkur yang diiringi gending, lewat ritual tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Inti ajaran Sunan Derajat dirangkum dalam 4 hal berikut ini. Paring teken marang kang kalunyon lan wuta. Paring pangan marang kang kaliren. Paring sandang marang kang kawudan. Paring payung kang kodanan. Maksud dari ungkapan dalam bahasa Jawa lama itu ialah berkaitan erat dengan masalah kemanusiaan, di mana sebagai manusia kita harus saling membantu kepada sesama, yaitu orang-orang yang kekurangan. Agar lebih jelasnya, berikut arti dari 4 ajaran pokok Sunan Derajat tersebut. Berikan tongkat kepada orang buta. Berikan makan kepada yang kelaparan. Berikan pakaian kepada orang yang telanjang. Dan berikan payung kepada orang yang kehujanan. Tentu saja makna ungkapan itu tidak terbatas apa yang tampak saja. Lebih dalam lagi, ungkapan Sunan Derajat itu bermakna bahwa dalam berdakwah hendaknya kita mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan terlebih dahulu. Mencukupi kebutuhan pangan misalnya. Jika kebutuhan primer sudah tercukupi, maka orang akan bisa menerima dan menyerap ajaran yang disampaikan. Mungkin begitulah salah satu maksud dari ajaran Sunan Derajat di atas ini.